Gue pokoknya gue udah tahu. Kan kalau gue prinsip gue udah nggak mau lagi begitu. Say no to drugs. Oh, Artinya apa? Nah, katakan tidak pada narkoba. udah lo ya jangan dengan si Aji. Dah, versi lu, Cuk. Oh, versi gue ya. Teman, saudara. Gue ada saudara cu. Dia ini nanam Iya. Nanam apa? nanam ganja Di halaman rumah? Hah? Atau di belakang rumah? di Atau di depan rumah. kebun. Halaman rumah nggak mungkin dong. Ganti banget ya. Tapi ini ketahuan sih, Nah. pasti ketahuan. Tapi udah ketahuan Udah ketahuan sama orang tuanya atau sama semuanya, polisi juga. Lama-lama. udah Jadi ketangkap dia? Hah? Udah ketangkap. Tapi udah ketangkap. Kabar terakhir gue nggak tahu. Mungkin udah lolos ya. Paling lebaran gue tengok lebaran ini tahun ini masih ada apa enggak orangnya. masih ada kok. Insya Allah udah keluar balik. Dia ketangkap nanam ini. Nanam di kebun. Jadi kayak mungkin ini ya, dia berani karena ada yang ikut juga, ada yang nanam juga mungkin. Biasanya kan gitu. Kan nggak bakal mungkin kita nanam sendiri diem-diem kan. Pasti ada backingan atau komunitas. Komunitas. Atau tim. Bikin gusuk. Bukan ya? Hah? Kok pakai ada komunitas gitu kita? Enggak bukan komunitas. Kayak Circle apa ya? kali, Circle. teman-teman perkumpulan gitu. Iya, jadi Circle apa, Sok? Ya, terus mungkin kalau udah nunggu dikit ambil. Kan gratis jadinya. Iya. Kan kita tinggal nanam, tinggal aja udah. Tapi kan prosesnya lama kok kalau gitu-gituan. Ya kan banyak lah pasti. Ngejemur dulu, ya kan? Oh gitu nggak langsung. Enggak lah, dijemur dulu. Ini Yang nanam tahu nih, gitu. nanam. Udah tinggi, Hmm. petik, sedot, enggak gitu. Enggak gitu kok. Oh, Tahu enggak gue sih gitu. emang kalau kayak gitu ditanam, habis itu dijemur Lu jualan biar ya? sampai kering. Iya, gue jualan. Oh, jualan. Terus gue kan diketok lu nyangkul kok. Kamu pajak kagak lagi tuan. Oke, dulu. Gue ada orang terdekat lah. Dia awalnya kayaknya mungkin zaman sekolahnya dia pakainya ganja gitu. Terus kesini dia pakai sabu. Emang efeknya tuh parah banget sih. Jadi bisa melek 2 hari. 2 hari. Bisa tuh dia melek, matanya sampai melek. Terus nggak tahu apa aja yang dikerjain. Terus tertidur bisa lama juga. Terus emosinya itu tuh nggak stabil. Marah-marah yang benar-benar nggak ngelihat orang lah, nggak ngelihat dia orang tuanya, kakaknya atau siapapunnya lah, orang-orang yang lebih tua. Marah-marah, emosinya tuh dia lebih tinggi. Jadi emang emosinya itu nggak stabil. Jadi kalau kata istilahnya tuh dia pengaruh sih. Kalau efeknya hilang, dia jadi normal. Kalau efeknya masih ada, dia tuh bisa sampai ya gitu, marah-marah. Bahaya Terus juga ya. Parah banget. Sempat Impactnya itu. sampai kena juga. juga. Sampai kena dan sampai ya akhirnya mau nggak mau kan harus dikeluarin juga sih sebenarnya. Kalau mau dikasih efek jerah sih harusnya didiemin sih. Iya benar-benar. Cuman kan kadang nggak tega juga kan. Iya. Gitu. Lagi orang terdekat ya lo. Iya, orang terdekat kayak gitu. Kalau gue sih gitu sih. Usop. Berat Banget juga, lah. pertanyaannya berat juga. Makanya kalau gua sih mat ya, kalau gua itu mungkin gua pakai dulu. Coba kalau emang buat efeknya buat gua baik gitu. Tapi ntar perlahan-lahan pasti mat gua bakal gua coba kurangin. Biar nanti ya udah gua ala kadar aja, nggak usah pakai gitu-gitu biar tahu. Kalau gua begitu aja sih. Yang penting karir lu berjalan dengan baik. Job-jobnya lu terima semua. Iya, gua terima. Rutinannya tetap lu pakai. Pakai. Oke. Oh, apa? Oke, Cuk. Gue tolak. Enggak kok. Narkobanya gue tolak. Jobnya iya. Tapi karir lu berantakan nanti kalau lu nggak stabil. Iya. Pakai aja sama gua berteman. Oh iya, nggak stabil ya. Iya. Gimana? Boleh dah. Ntar jahitan Kabarin lu gua ya. berdua. Ya, Lu pakai, Cuk, nanti biar stabil. Karena aku udah terjerumus tuh, pasti pakai. Dikit atau banyaknya itu tergantung kondisi dari kerjaan lu. Kalau kerjaan lu banyak longgarnya, banyak istirahatnya, pasti lu sering pakai. Kan kita nggak tahu kerjaan itu sesibuk apa. Sesibuk kerjaan kan pasti ada waktu luang untuk make dulu biar semangat ya nggak? ini benar-benar. Doping. Oke, kalau menurut lu gimana? Gua mah enggak ya. Jangan ya.
Berarti karir enggak ya? Hilang ya? Gak apa-apa, Nggak apa-apa hilang lah kan, tapi kan nantinya mungkin nggak jadi artis tapi bisa jadi selebgram, asik. Amin. TikTokers gitu kan, Iya, iya, nggak amin. pakai narkoba Oke. tapi joget-joget, asik. Mandi makin lembut. Jualan di Oh, iya, Instagram iya, gitu gitu. Ya gitulah maksudnya cari ya memang karena gue gak bisa sekapasitas itu ya mendingan gak usah daripada ngejerumusin diri gue sendiri, ngancurin lah kasarnya. Belum. Mungkin kalau gue ya, Mat, gue rehab biar dia bisa ngurang-ngurangin. Siapa tahu nanti dia bener-bener udah kebiasaan itu sama lagi. Kan kalau kayak gitu kan dia nanti ketergantungan. Rehabnya gimana? Ya di rehab ya, dibawa tempat rehabilitasi gitu kok. Narkoba kan ada. Yang Kalau dia nggak mau, Harus mau. kan nggak boleh paksa. Iya, Semakin kadang- dipaksa, Enggak. makin jadi. Ntar gua tanya lu mau begini-begini terus umur udah tua masih gini-gini aja. Mau gituin. Pukul aja dulu. nggak lu iket. Gue iket mati. Enggak lah. Pasti gue bawa ke tempat rehabilitas. Gitu. Walaupun dia nolak, Tolak, tetap gue paksa. dia rehab terus masuk lagi. Terus dia makin jadi lagi gimana? Enggak bakal. Pasti gue yakin. Kalau misalnya dia memang niat mau sembuh, pasti dia sembuh. Oke, lihat aja. Lucu. Nurul sekarang. Gue dari pengalaman sih yang ada, emang agak susah buat ngerehab kalau bukan dari dirinya sendiri. Itu memang gue punya temen juga sama dia pakai dari zamannya sekolah, terus nikah, sampai akhirnya udah nikah tuh dia masih pakai gitu, sampai akhirnya dia kena terbentur sama satu masalah. Akhirnya dia baru ngerehab karena emang dari kemauan dirinya gitu, bukan Oh, kepepet ya? ya kayak maksudnya dia udah punya anak lah atau dia malu lah sama mertuanya kayak gitu kan. Kalau kita suruh kadang emang agak susah gitu karena memang dia emang udah kecanduan sama pergaulan dan pertemanan. Nah, yang paling penting itu kayaknya harus dibawa pindah gitu. Nggak ada di apa namanya di lingkungan tersebut gitu supaya dia bisa lepas gitu. Karena kalau dia masih ada di lingkungan yang kurang baik itu, lo mau rehab dia pasti balik lagi, lo mau rehab lagi pasti balik, karena gitu apa namanya perputarannya pasti kayak gitu, kecuali emang udah dari dalam dirinya masing tekadnya lah gitu. Kalau jadi dia bisa berhenti kalau dia mau. iya dari kemauan dirinya sendiri, ada trigger gitu. Oke. Lucu. Kalau gue jejelin. Gimana apa ya? Dia masih narkoba nih. Udah gue jejelin. Lu mau lagi nih? Lu mau lagi? Sampai ode. Sampai dia bosan. Iya. Kan gak bakal bosan ya? Gak Ode. Ode. Ode doang paling. Ode itu apa? Mati. Overdosis. Meninggal. Overdosis. Ya udah, gue gak ada beban. Membunuh secara tak langsung nih kayaknya. Iya. Jadi case-nya, jika kita memaksakan dia, pasti dia makin jadi kan. Yap. Siapa tahu semakin gue jejelin, dia ini udah kayak bosen gitu. Jadi mungkin bisa jadi kebalikan dari case tersebut. Oke, makin ditimpalin ya. Makin dikasih aja udah. Makin di Tapi balik lagi ke personal nggak sih akhirnya, kalau wah enak nih gue nggak ngeluarin duit dikasih mulu gitu kan, lebih hemat gitu kan. iya. Kadang kayak gitu-gitu mahal kan juga kan, bukan Oke, duit gimana kecil logika punya. lu sob? Nih ya, rokoknya deh. Nih lu suka ngerokok, bahkan sehari lu bisa 2 bungkus. Enggak, fokus doang. Misal, Misal. Bisa. Iya. lu 2 bungkus. Oke. Iya, terus Terus gue sebagai teman atau orang nggak kenal su, sebagai orang yang deket ya. Misal gue kakak ipar, ade ipar, ade aja lah. ade aja lah ya, Iya, udah ade aja. ade ipar. Sebong sobat ade. Nah lu kan makin seneng kan, Iya. dan gue pun diwajibkan ke kakak ipar gue kayak. Jadi gue ada niat buat bikin lu stop rokok. Iya. Nah jadi tiap gue gajian gue sisihin duit gue buat beliin lu rokok tiap hari. Terus Yang harusnya lu sehari 2 bungkus, gue beliin 3 bungkus. Tiap hari tuh gue lemparin 3 bungkus. Bang 3 bungkus nih, 3 bungkus bang. tiap hari tuh. Nah terus pasti nanti ada hari keberapa rokok itu masih numpuk, Iya. nggak lu isep, Bega juga kok. pasti bega kan. Iya. Nah pasti suatu saat
waktu lu begal lu pasti bilang udah lah dek, nggak usah dah, Iya. nggak usah lu beliin lagi dah, gua udah Stok gua masih banyak. Iya, iya. bosen gua lihat dah Terus? bungkus rokok lu di mana-mana kan. Hmm. Ya apa yang lu lakuin? Lu bakalan bosan apa terus nampung? Terus nampung. Terus lu Dijual jual. Iya, benar. Benar Nurul. Bisnis Iyalah. lumayan nih. Kapan lagi ya Rul kita tiap hari di stokin mulu. Tahu sendiri kan sekarang harga rokok berapa kok Kagak sebungkus. Iya. Tapi kalau bandar hukum mati. Bandar hukum mati. Oh, iya benar juga. Mendingan sebelum lu mati lu nikmatin duitnya. Oh iya, benar. Ayo. Lu jual lagi? Gimana? Gak jual lagi tetap. Tetap Apa gua lu jual. habisin? Tetap gua jual. Bodo Nanti amat berarti ya. emang gua ada tanggung semua resikonya kalau misalnya Nah, gua berarti positif dong gua. apa? Pas itu apa? Ngasih rokok. Di sisi lain lu bisa berbisnis dari cara gua Iya. cara gua niat gua kan buat lu berhenti. Hmm. Tapi lu ada niat untuk dijual Jual. lagi. Iya, gua jual. Dari situ kan lu pasti bosen. Heeh. Jadi lu lebih memutuskan pasti untuk jualan. Pasti gua jual ya. Karena lu udah ada langganan kan. Hmm. Nah dari situ gue berhasil dong membuat lu berhenti ngerokok. Ngerokok ini tanda kutip ya, tadi kita bahas narkoba. Iya. Nah jadi ada hal positifnya, tapi ujung-ujungnya dampaknya juga lu bakal ketahuan nanti. Tapi ada bisa juga dampak negatifnya karena Iya. bisa juga dipakai kan kadang. Bandar pasti kan dia Kayaknya pakai enggak deh. juga. Bandar itu enggak deh Biasanya kayaknya. bandar nggak pakai. Biasanya enggak. biasa bandar nggak Iya, Nyari biasanya. keuntungan doang. nyari keuntungan doang. Biasanya. Ngerusak generasi gitu Iya, ya. benar. Iya. Kalau udah makai jadi pemakai, udah jadi bandar lagi. Habis. Oh, gitu. Oke. Biasanya gitu biasanya. Berarti ada dua ya, sisi positif dan negatif. Hmm. Dari gambaran gua tadi ke lu, cara gua membuat lu stop, gua berhasil. Hmm. Tapi dampak negatif untuk berkelanjutan dari lu itu bakalan masuk penjara lu Hukum mati. suatu saat. Ya pasti gua angkat. Gua bawa. Pasti gua Yang pasti kena gua ngajak. bandarnya. Yang kena bandarnya. Yang kena lu lah. Gua Lah kan ya? nyetok. Dia dong. Iya si Usam. Wah, nangkep. Ya, Lu bawa. Lu bawa. Dia nggak nyuruh lu jual. Iya. Dia gua cuma kan, ngasih. nih bang ngabisin. Ya, ntar lu bilang kan ini Habisin. saya dipasuk sama ada pemasuknya lah gitu. Mana? Gua bawa Eko. Biar biar sama-sama kecebut sekalian berdua. Gua nggak mau sendiri. Jadi nyepuin ya. Iyalah. Biarin aja. Ntar gue jelasin, Pak, ini loh maksud dan tujuan gue itu supaya dia stop, supaya dia bosen, jadi dia bakalan berhenti. Nah, gue nggak tahu tiba-tiba abang ipar gue buat dijual lagi, ya gue sakit hati dong. Kan gue beli buat lu pakai, Niatnya. bukan dijual niat gue. Tapi kalau sama pihak berwajib kayak lu bakal disalahin kok. Iya, karena Karena lu faktanya. menyuplai dia secara tidak langsung gitu Iya. dan Bener kan? gitu dan lu tidak memperhatikan keluarga lu. Hmm. Meskipun dia udah dewasa misalnya gitu. Oke. Sekarang perspektif ya. Perspektif. Semisal lu jadi istri atau suami dari pemakai. Hmm. Nah, dia selalu ngebohongin lu kan setiap dia beli gitu kan, dia sisihin buat dia pakai. Nah, suatu hari ketahuan sama lu nih. Nah, tindakan yang bakal lu lakuin apa? Lu bakal Pukul. hubungannya suami istri. Lu bakal menceraikan dia atau lu mau rehab atau lu mau tinggalin dia gitu aja. Enggak. Gantung gitu. Nah, Oke. tapi kasih alasannya. Kalau rehab kenapa, tinggalin kenapa? Kalau lu mau ceraiin kenapa? Kalau gua mah pasti gua tanya dulu. Kan udah ketahuannya sama gua. Misalnya istri gua makin narkoba ya. Gua tanya, lu mau berhenti apa enggak? Kalau misalnya lu masih mau gini-gini aja ya gua tinggalin, Mat. Oh, Pasti tinggal. gua tinggalin. Kalau misalnya dia mau berhenti, tapi minta tolong sama gua, minta bantu ya pasti gua rehab gitu. Tetap gua tanya dulu. Kemauan dulu ya. Iya, dia maunya gimana sama gua? Kalau misalnya dia masih begini juga ya udah. Gua tinggalin gitu. Kalau dia maunya terus, lu tinggalin. Gua tinggalin, Mat. Buat Tapi dia nggak mau apaan? ditinggalin. Ya tetap ya kan mesti gua suruh milih. Gimana sih? Gua ngawasi, gua tanya. Gua suruh milih dia maunya gimana. Gitu. Nah, Oh, iya. Hmm. Oke, lanjut. Cuk. Kalau ketahuan ya, dia ketahuan ya. Makin bareng dah. bareng mah. Ini lu Iya. ketahuan makin narkoba. Oke, terus
Lu mau lu tinggalin, mau lu gantung, atau mau lu rehab? Alasannya apa? Tinggalin, gantung, rehab. Tinggalin, Pilihannya. gantung, rehab. Kayak digantung sama dia. Kalau lu tinggalin ya? Kan gue tanya dulu, Oh, lu mau tanya gimana? Lu masih mau berhenti apa enggak? Kalau misalnya lu nggak mau berhenti, ya gue tinggalin. Tapi kalau misalnya lu mau berhenti, Oh, gua rehab. berarti lu Gua langsung rehab. nggak katanya bini lu dulu? Agak. Enggak. Yuk kalau misalnya bini lu ngelawan, Nggak mau, iya nggak mau. Ini apaan nih, sabu? Kan sedikit mati. kan udah Rambutan. ketahuan. Tabungan pun udah ketahuan. Wah, kok tabungan nggak sesuai sama Iya. hitungan kita kan? Kuras mulu ya. Nah, terus lu nemu sabu nih di kamar ini. Di mana kek? Di mana sih? Maunya di mana lu Dalam maunya? panci, dalam panci. Di jaket apa di dompet? Iya terus. Nah, terus ini otomatis ini kan pasti gua suruh rehab dia. Secara tiba-tiba gua antar dia ke tempat rehabilitas. Berarti dipaksa. Paksa berarti lu nih jatuhnya. Iya. Iya. Biasanya berapa hari sih kalau rehabilitas? Tergantung kok. Hari, Bulan-bulan. bisa Bulan-bulan, bulan, bulan, bisa tahun. Berapa? Bisa bulan. Berbulan-bulan. Nah, itu kesempatan gua. I got a What? bad feeling Nakal. about this. Nyari yang lain itu, Nyari yang laki-laki otaknya ya kan. Gua enggak dia. Siapa yang salah? Gua nggak salah, gua nggak melakukan kesalahan. Yang mulai duluan siapa? Bukan gua. Jadi Oh, jadi Balas dendam loh. Iya benar. Balas dendam karena Jadi duit lo dibalas. pakai, duitnya dipakai. nggak soal duit. Jadi kayak dibalas lah perlakuan lu begitu ke gua juga bakal bisa begitu ke lu gitu kan. iya. Tapi beda. Caranya beda. Cara gua. Karena gua nggak suka itu. Iya. Gua ada lagi yang lebih gua suka. Oke, udah dah. Lucu. Dulu gimana? Gue tanya dulu dia kenapa make gitu. Kadang kan mungkin ada permasalahan-permasalahan yang memang kita sebenarnya sih pakai narkoba itu nggak ada excuse sih sebenarnya, nggak ada permission gitu. Cuman tetap harus kita tanya sih. Memang kadang alasan excuse mereka hanya sebuah alasan gitu, tapi tetap mungkin apakah dari diri gue sendiri kenapa akhirnya dia bisa Gitu. melampiaskannya ke narkoba kan kayak gitu kan. Ya yang kedua pasti gue rehab bener-bener, dan lo emang bener-bener harus berubah gitu. Karena kan dipaksa ya, rehabnya maksa. mau nggak mau harus dipaksa. Dipaksa ya. Karena kalau cuman sekedar janji-janji doang mah kan berdusta begitu kan. Iya, Orang kayak gitu kan berdusta gitu. Ya, jadi ya ditanya dulu permasalahannya apa. Jadi gue sendiri pun juga jadi bisa introspeksi diri gitu. Apakah dia memakai hal-hal yang terlarang itu atas karena permasalahan rumah tangga atau bisa pekerjaan dan segala macam, meskipun semua itu tanpa excuse ya gitu. Iya. Kalau menurut gue sih gitu harus direhab, benar-benar dibersihin sih. Nih galak kalau ini. Kunci ini di ruko. Oke, lu marah gimana? Wah, gimana ya? Seng, ini maksudnya apa? Saya- Kok kayak gini? Ini kayak, wah lu mau beli sabu lu ya? Iya. Langsung lo tembak gitu ya. Iya, Tembak sama gitu. Lu mau beli sabu lu ya? Nah, kan dia pasti kayak panik takut gitu kan. Yang case yang kepekaan itu nggak bakal diungkit, Mat, karena ini udah ketahuan Iya. jelas. Tapi dia ngomong akhirnya, lu Iya, nggak tahu tapi- selama ini gue begini. Nah, oke. Setelah dia mengakui, ya gue agak bersalah juga dong. Karena gue kayak nggak peka gitu kan. Case-nya nggak peka kita. Jadi, jadi gue merasa terpukul dong. Lu Digebukin. merasa gagal. Wah, gokil. Iya juga sih, gue juga yang salah kan. Ya udah gini. Gimana? Ya udah, gue mau introspeksi diri dari ulang. Oke, pertama gue coba tebak dulu kepekaan gue ini yang mana, kesalahan gue ini yang mana. Kalau emang kesalahan itu bukan, gue bakal nanya terus terang ini kesalahan gue di bagian mana. Coba kita ini lagi, kita ungkit lagi, kita perbaiki lagi lah bersama-sama supaya nggak jadi pesen. Nggak COD. Nggak jadi kode. Oke, siap. Lu mau? Ya, mereka Ayo dah. Stop. Ya pokoknya kalau selalu gua ketawa nih bini gua mesin-mesin kita, Mat. Gua tanya lu mesen apaan tuh nih? Kayak dia sampai ngomong, Mari mas. Bang gua mesen gituan. Apa coy? Nyintai lah. Iya, gua tanya nih, lu maksud tuh apa make gini-ginian?
kalau emang dia pakai begituan kepuasan demi kepuasan dia. Enggak, ini case-nya Karena ada hal yang gak lu peka dari dia, tapi itu bermakna banget buat dia gitu. Akhirnya dia mencari ketenangan di drugs, sekarang lagi tren. Tinggalin amat. Tinggalin? Iya. Lu langsung tinggalin lu? Tinggalin lah. Santai. Padahal dia bilang gini, lu gua minta belanja 2 juta lu kasih gope gitu. Gawat. dan dia bilang ini semua sebenarnya gara-gara lu nih. Iya. Ini gua begini gara-gara lu nih, lu stres nih. Ya udah tinggalin lah. Ngasih nyusu anak. Tinggalin Berarti dah. orang yang bertanggung jawab. Tinggalin. Tapi kan itu salah lu cuy. Kok salah gua? Karena lu nggak nggak peka dengan situasi, misalnya dia di rumah tuh ngurusin anak bla 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 segala Nah. macam, dan lu tuh pulang tengah malam gitu, tidur langsung besok berangkat kerja, dia capek Iya. nggak bisa ngungkapin, akhirnya larilah ke ngasih belanja situ. gope harusnya 2 juta. Heeh. Teman-teman ada yang 5 juta tiap bulan. Lu gimana? Akhirnya Gimana, nyari self healingnya ke Besok kan ini Drugs. apa? Gimana lu buat dia berhenti? Apa yang akan lu lakuin buat Ayo lu. menghentikan dia pakai narkoba? Ya coba gua omongin baik-baik lah supaya dia mengurang-kurangin mat. Gua kurang-kurangin, kalau dia kurang-kurangin lah, jangan gitu lagi. Kurang-kurangin gimana? Apa- Dia apa belum yang pakai. belum mesen, baru mau mesen baru mau mesen dia. Dia baru mau pakai so. Oh. Dia stres gara-gara lu Baru mau. Belum. Baru mau batalin lah, jangan pesen lagi. Tapi dia masih stres. Lu Karena lu nggak peka, Karena jadi lu dia nggak stres, peka. dia mau nyabu. nggak menjawab pertanyaannya Gua dulu dia. lah, Gitu. bro. Ini lagi dah. Udah improve dulu, coba kasih tau. Oke, bro. Namanya sebuah hubungan ya, sebuah hubungan atau jangankan rumah tangga, pacaran aja menurut gua adalah saling terbuka. Betul. Intinya itu saling terbuka, saling open minded. Ketika lo ada masalah, cerita apapun itulah masalahnya. Dan ketika udah mencapai kesalahan kayak gitu, menurut gua bicarakan baik-baik dulu aja. Bicarakan baik-baik. Kalau dia bisa berubah, kesalahan kitanya itu apa? Misalkan Kurang belanja. bukan uang, menurut gua lebih dari itu sih, Met. Contohnya ini contohnya. Contohnya tuh menurut gua lupakan anniversary pernikahan, ulang tahunnya dia, Momen-momen sampai dia- berharga buat dia. ya momen berharga, biasanya cewek kan kayak gitu kan. Ya, oke. Nah itu paling ya harusnya sebagai seorang pria, apalagi suami, menurut gua adalah kita harus minta maaf sih. Kan meminta maaf itu kan belum tentu kita salah atau kalah. Ya kita mengakui aja. kita Walaupun lu salah. nggak ngerasa salah. Ya minta maaf itu dari tadi gue bilang, Met. Iya. Belum tentu kita salah atau kalah. Untuk menenangkan situasi aja, kita mengalah dulu aja. Mengalah itu kan begitu kalah kan. Iya. Menenang situasi, ketika dia udah tenang situasinya, ajaklah dia healing. Tapi kan lu punya duit. Ini case-nya kayak gitu, so. Nah oke, healing misalkan lu nggak punya duit nih, healing. Keragunannya gitu. Taman. Paling nggak lu Mobil. healing itu kan nggak cuman lu Jalan jauh-jauh gitu. ya destinasi ke tempat yang mewah-mewah kan. Contoh-contoh kecil aja, misalnya kayak makan bareng lah, bercanda bareng lah, gitu-gitu sih. Quality time gitu. Jadi jangan cuman materi terus yang dicari. Jadi harus ada pembagian waktu lah, Oke. manage waktu, how to Oke. manage time. Oke. Itu sih. Nah, udah kebayang kan lu? Nah jadi akhirnya si istri itu mengurungkan niat untuk tidak apa. Oke, itu caranya Oncom. Lu gimana, Sob? Iya bener, gua harus minta maaf. Tadi langsung lo tinggal. Nggak jadi dah. Nggak jadi ya. Mau dikang gua ya. Udah lu mau tinggal. Nggak jadi dah tuh. Pokoknya begitu dah. Kacau Gua juga apa lu namanya? ya. Lu Minta maaf. netizen yang ini ya, yang kadang-kadang suka rusuh ya, Iya. di komen di postingan orang ya. Iya. Bener. Oke, lu minta maaf terus. Minta maaf kesalahan gua. Itu mantan belakangan. Pasti gua minta maaf dulu, Mat. Gua minta maaf, ya udah. Hilang kan ya. Dia lupa tuh. Langsung ngeblur lo dia. Tidak, jadi gua minta maaf kesalahan gua sama ini kalau saya gua nggak peka. Ah udah telat lu, gue udah mesen. Dia lah udah di jalan nih orangnya. Gimana? Lanjutin. Bareng ya. Iya. Udah itu biar nyobain pertama sekali mungkin. Udah gitu aja. Oke, kalian dulu terakhir. Kalau gue ya sama sih, emang karena kan awalnya karena miskomunikasi ya, ketidakpekaan gitu. Cuman kan kadang case laki-laki sama perempuan beda kan. Kadang laki-laki itu jarang terbuka, dia lebih senang menyimpan, terus lebih senang ceritanya sama temen gitu kan, ketimbang sama istri, karena mungkin pikirannya dia
gue kalau cerita ke istri bisa nambah beban gitu kan istilahnya. Tapi mungkin kita sebagai istri juga harus ya lebih peka lagi nanya kayak gimana kamu di kantor atau kayak gitu-gitunya sih. Hal-hal kecil kasih perhatian seperti itunya yang harus lebih gue sering intens supaya dia tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan sih gitu. Komunikasi sih sebenarnya. Jadi ketika lu lihat WhatsApp-nya dia udah biasa aja, nggak lu jadi intens lagi gitu. Iya, paling kamu kenapa kok bisa kayak gitu sih gitu kan. Kalau ada yang kusuk. Aku nggak apa-apa Beb. Udah terlanjur. Iya Beb, udah terlanjur Beb. Kusuk gini-gini. Mata kamera ya. Ya ada ya Allah. Ya. Kayak Apa-apa. gitu sih, kayak lebih tanya kamu kenapa nih kamu mesen kayak gini kayak gitu kan, bisa di cancel nggak gitu. Aku stres Beb. Stres kamu kamu nggak buka. Kamu nggak peka Beb. Ada stres Beb. Ada senjata nih kalau kusuk mah. kayak Oke. lebih gitu sih sebenarnya. Oke. Nah, tanggapan ya, nggak usah kasih tahu kronologisnya. Berita si AZ ini tanggapan kalian seperti apa sih? Kan yang kita tahu dia udah 2 kali nih, yang kedua. Sebelumnya belum nikah. Tanggapannya seperti apa dari berita AZ ini? Gue dua ya. Boleh. Kaget sih karena gue juga kebetulan belum sempat lihat media sosial, terus dengar dari Rahmat juga kan kalau ternyata si AZ kena gitu kan. Karena kan yang kita tahu secara di media sosial itu kan dia bahagia bareng keluarganya, anaknya, apalagi dia anaknya baru lahir gitu kan, perempuan gitu. Terus yang ini juga kan dia juga circle pertemanannya kan mendalami agama gitu kan. Jadi kayak kok bisa gitu, atau memang kadang kita nggak bisa ngejudge sih, mungkin seseorang itu punya masalah dan akhirnya lari ke sesuatu yang buruk gitu. Cuman agak kaget aja padahal badannya gemuk gitu kan, apa cocok. Kadang kan narkoboy kalau ada yang bisa bikin kurus Gemuk. sama bikin gemuk, apa dia cocok jadi tambah gede gitu sih. Ya kaget aja sih, sama kesian sama anak dan istrinya sih sebenarnya. Oke. Sob, Tanggapan berita. kaget nggak lu? Iya aku juga kaget. Gue kan lihat di Instagram tuh Mat, ada beritanya si Aziz Langsung muncul ya? ketangkep. Iya emang viral banget itu. Lu fansnya sama dia? Gue sih ke biasa bininya. aja. Ke bininya mungkin gue fans. Oh. Iya. Mirip siapa Nafsu sih kali dia? lu. Hah? Bukan ngefans, Bukan, nafsu. gue emang mukanya bininya AZ mirip banget sama ini. Ini Iris Bella ini. Sama. Bukan iris kentang. Berarti itu siapanya? Amar. Apa Umar? Seneng dia. Ya. Sudah banget ya. Iya, kalau bisa sih, Bang. Bang, hilangin Bang kayak gitu-gitu. Jangan diulangin lagi kalau bisa. Kan ini udah 2 kali. Yang ketiga kali stop lah. Nyuruh lagi dong 3 kali. Enggak, udah ini kan kedua kali ya. Yang 3 kali udah jangan stop. Iya, 2 kali. Demi Ya. anak dan istri. Siap. Statementnya tuh di Siap, berita Gan. dia bilang gini loh, kalau dia makai lagi dia menyerahkan diri. Oh, ini udah pakai lagi dia. Lu kok. Iya, tapi dia Kirim kan lagi. ditangkap bukan menyerahkan diri. Oh, belum berarti. Lu kok. Mungkin dia ada niat mau pakai pertama kali nyuruh supir. Jadi setelah itu dia mau mengundurkan diri. Tapi udah ketahuan tangkap duluan mungkin. Ya udah, ayo gitu. Kenapa tuh? Gue ya bodo amat gue mah. yang penting kita nggak melakukan hal-hal negatif kan. Coba yang lain juga mikir semuanya bodo amat dan pokoknya yang penting ngurusin Yang penting apa? kita dulu dah. Apa sih? Awas aja dia bisa lupa. Artis, public Ya itu figure. kan kehidupan orang ya. Kita ya alangkah lebih baiknya kita urusin keluarga sendiri aja dulu daripada ngurusin ke keluarga orang lain. Belum tentu keluarga kita juga belum lebih baik dari dia. Tapi ini kan tanggapan Nah itu dia tadi. dia sejenis netizen yang nggak peduli kayaknya ada. Sejenis netizen yang nggak peduli ya lo. Karena gue nggak bisa sama semua cuy jawabannya. Harus beda? Boleh. Biar ini. Oke. Biar variatif. Biar Main blowing ya. Oke, next aja gue jadi blank nih. Udah nih. Lagi nggak? Masih.
Tadi tanggapan lo apa? Tanggapan lo apa tadi? Ya gue sudah berhenti. Suruh berhenti. Iya bang, ayo bang. Iya. Kan Emang iya kesempatan. bang lu? Kan kesempatan. Kan mirip. Kan ini ada iris. Iris tangan. Tambah Alzet itu ujungnya mancung Ini ke dalam. agak begitu kok. Ayo kau kan bisa lebih sayang biar supaya berhenti ingat sama istri sama anak. Gitu. Emang udah punya anak? Belum bang, belum. Gue takut nih. Udah lanjut ya. Lu mau jadi banci, mau jadi boy lu. Lu jadi lagi boy dia nih man. Itu udah dikit-dikit tuh. Dikit keren badan. Dia jadi boy nih dia nih. Kapan kan? Ini udah lagi dikit-dikit. Dikit-dikit tuh lihat apa tadi panjang tuh. Dikit lagi warnanya rambut. Ini usap oncom lu sok. Apa? Ayo lu. Ganja tadi. Manfaat ganja. Oh, manfaatnya. Apa Ada manfaatnya gitu. Ada kalau kata gua. Ada manfaatnya ganja. Kayak buat apa tuh yang sakit apa tuh namanya? Oh iya, ini salah satunya Met. Gua Kanker. pernah baca kanker otak. Bukan sih, iya kanker ya. otak. Kan pakai medis ganja gitu. Iya. Emang ada manfaatnya mat sebenarnya. Tapi Oh. buat pengobatan ya, bukan buat yang lain-lain. Tadi gue bilangnya selain masakan dan pengobatan. Enggak, manfaatnya. Ada lagi nggak manfaatnya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tiga-tiganya enggak ada, sepakat. Nggak ada lah. Sepakat. Say no to drugs, asik. Asik. Say no to drugs. Apa artinya? Saya tidak makan narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Wih. Kalau Lulus juga lo ya. lulus dong. Aku minum mana lu? Iya. Gue berdoa sama dia nih, benar. Salaman. Minggu depan juga di jalan berdua. Pasti dong. Nggak ada yang dengerin lu. Orang-orang nggak bener. Kok jadi begini ya? Ini jadi jodoh nih. Aja. Namanya cinlok. Agak kick ah. Cilok, cilok. Ya gue ke teman cemet. Bang, kok mau bang kok. Biarin. Terus. Oke, lanjut. Udah ya, nggak ada ya? Ada Nggak lagi ada, terakhir. Dulu kan udah ada kan jawabannya. Ah, nggak ada. Ini terakhir nih. Oke, kesimpulan. Belum. Oh, belum. Sebelum kesimpulan. Kalau ada sesuatu yang berat di hidup lo, parah banget lah. Nih gua kasih case dikit ya. Orang tua lu matinya berturut. Nih besok hari ini ibu lu meninggal, lusa bokap lu. Nah terus habis itu pekerjaan lu hilang dalam waktu yang berturut-turut. Wah, satanik nih, Joy. Nah, dulu. Diam. Mirip. Gue habis dia ngomong. Dipotong sama dia nih. Sama pada satmo ya sama tuh. Mukanya kayak pada. Gue tadi mau ngomong dulu ini dia nih kayak pada satmo. Gue tahan gue cemuk. Ini belum habis ini dia. Ini belum habis dia ngomong. Potong dulu ya astagfirullahaladzim. Maaf ya. Pagi saat boy. Maaf ya. Kayak gitu emang dia. Kayak lu sama. Lanjutin nih. Lanjut. Gila apa? Dia dulu. Gue lupa lagi nih. Gue lupa. Gue juga lupa. Kamu jangan tawa. Nah, nggak yang bikin lu tenang itu cuma drugs gitu. Lu pakai apa enggak? Nah itu. Pakai kalau gua. Yang penting gua tenang. Babi bebo lo ya. Gua pakai mat. Lu pakai semua nih tiga-tiga. Enggak. Gua Pakai. ngomong. Gua pakai dah. Ya dia sesat sendiri ketangkep sendiri Yang lo. penting gua tenang. Yang penting gua tenang. Gua pakai biarin dah. Itu masa belakangan dah. Yang penting gua tenang hari ini gua tenang gitu. Iya. Udah. Udah. Sensitif banget lagi. Belum. Udah. Lanjut. Lu kok apa? Kan kalau gua pakai, ini tenang gua. Enggak. Lu enggak? Enggak. Gimana caranya supaya jangan pakai? Nahan gitu ya. Kalau lu Terus saya udah ngadain baru cukup udah 42 menit. belum jawab. Gua nggak pakai juga. Ah. Karena ya bisa ketenangan kan bisa dicari dengan yang lain gitu. Lu kan tahu dampak buruknya apa. Tapi kalau misalnya gua pakai, lu ingetin gua biar supaya gua berhenti. Yo. Berhenti. Lu Iya. pengen baca di Amar Joni. Gua. Udah, kesimpulan. Oke, kesimpulan. Kok simpan kok. Kesimpulan narkoba ya. Iya. Nggak tahu gua. Apa? Ayo gak ambil juga. Lo ya sama. Kesimpulannya intinya Gua terakhir ini. kesimpulannya intinya kita harus menjauhi yang segala macam dari narkoba biar hidup kita sehat
dan bermanfaat. Tadi kata lu mau waktu. Gitu aja. Jangan Jangan denger tadi. tiga kebohongan. Oke, gitu aja podcast kali ini. Hah, mau ngomong juga? Oh iya, maaf. Kesimpulannya, segala sesuatu yang buruk harus dijauhin gitu. Memang nggak semuanya buruk, tapi memang yang tadi kayak Ajri bilang, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu kan. Cari ketenangannya itu banyak, bisa healing, ibadah dan segala macam. Bukan nggak harus ke narkoba gitu. Kadang kan lu jelas itu bisa merusak diri lo, keluarga lo gitu. Jadi jauhi narkoba. Say no to drugs. Jangan kayak Usop. Jangan. Pakai. Yang ini tenang. Udah. Mantap. Oke, begitu aja untuk Obrolan kita hari ini. Sampai di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.